Telah berkorban sekali saja menyempurnakan kita semua. Betapa bahagia ku memiliki Dia, perantara manusia dan Allah. Nabisanku dibaharui senantiasa besar pembela kita, membuka jalan ke surga. Dia telah berkorban sekali saja menyempurnakan kita semua. Dia Imam besar pembela kita, membuka jalan ke surga. Dia telah berkorban sekali saja menyempurnakan kita semua. Tuhan, yang bersilakan duduk. Haleluya, haleluya. Hari lepas hari kita semua sungguh-sungguh merasakan dan menikmati pelayanan imam besar. Haleluya. Kembali kita angkat pujian kita dalam kekudusannya. Dalam kasih setia Yesus memanggil kita semua.
Haleluya, haleluya. Oleh firman pengajaran kita semua dipersiapkan untuk masuk rencananya yang mulia. Dan hari ini kita siapkan hati kita menikmati firman Tuhan. Saudara kita bagi berdiri untuk kita sambut firman Tuhan. Kita anggap pujian kita beri tanda sebagai milikmu. Salih
haleluya. Dengan kuasa korban-Mu Tuhan, Engkau sudah menebus kami. Engkau jadikan kami menjadi milik kesayangan-Mu. Dan sungguh Engkau perhatikan setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu menopang kami, memelihara, melindungi kami. Kami berada di hari-hari jahat ini, di masa-masa yang sukar ini. Sungguh kami melihat begitu kuat Engkau ya Tuhan Yesus. Lebih dari itu, Engkau terus menyucikan kami, menguduskan kami. Engkau sucikan kami, Engkau bentuk kami Tuhan. Karena tempat kami bukan di dunia ini, kami sementara saja di dunia ini. Tapi Engkau sediakan tempat yang kekal kepada kami Tuhan Yesus. Itulah sebabnya malam hari ini hati kami penuh dengan syukur, memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Malam ini juga Engkau berkati kami lewat firman pengajaran dan perjamuan kudus yang Engkau sediakan ya Tuhan. Dengan firman Allah dan perjamuan kudus ini, satu kekuatan bagi kami untuk terus hidup di dalam kekudusan, mengasihi Engkau Tuhan sampai Engkau datang kedua kali. Kami bersyukur, bukalah hati kami, beri ketenangan bagi kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita bersyukur kemurahan dan kasih Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan memberikan kemurahan-Nya yang begitu besar sehingga kita bisa ada malam hari ini untuk menikmati firman pengajaran yang terus-menerus menyucikan kita, membentuk kita, mempersiapkan diri kita untuk menjadi mempelai Kristus. Kita bersyukur sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara sekalian. Biarlah malam hari ini, karena tema kita di hari-hari ini menggunakan hidup kita untuk memuji Tuhan lewat perkataan kita, mulut kita, bahkan seumur hidup kita saudara-saudara, sudah tekad kita untuk memuji Tuhan. Ya, ini tema kita malam hari ini, memuji Tuhan seumur hidup kita lewat perkataan kita, lewat penyembahan kita, lewat lidah, bibir, mulut kita, perkataan kita saudara-saudara, kita gunakan sebaik-baiknya untuk memuji Tuhan. Ya, hanya orang yang cinta Tuhan bisa memuji Tuhan seumur hidupnya. Ya, hanya orang yang mengasihi Tuhan, percaya Tuhan, berharap sama Tuhan, merekalah saudara-saudara yang akan selalu memuji Tuhan sepanjang umur hidupnya. Apapun keadaannya di dunia ini, bagi dia hanya satu tekad, memuji Tuhan. Ya, kita baca firman Allah pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur pasal 63. Iya, kita temukan di Alkitab kita, supaya kita juga yang dipersiapkan menjadi mempelai Tuhan, yang ada bagi kita adalah pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan kita yang sudah menebus kita. Mazmur pasal 63 ayat yang kelima, saya akan bacakan ini kepada kita semua. Demikian, Mazmur 63 ayat 5. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Ya, aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Ya, ini saudara-saudara Mazmur Daud. Ya, ketika dia menghadapi banyak pergumulan-pergumulan, banyak juga kemenangan-kemenangan yang dialami setelah dia mengalami kemenangan lewat pergumulan. Lalu dia tekadkan itu dalam hidupnya, memuji Tuhan seumur hidupnya, saudara-saudara. Dan itu bukan hanya kalimat atau kata-kata, tapi benar-benar menjadi pengalaman hidupnya. Seumur hidup itu mulai dari masa kecil, ya, dewasa sampai di masa tua. Itu artinya seumur hidup. Berarti mulai dari masa kecilnya, apapun yang dialami oleh pemazmur ini, terutama Daud, saudara-saudara, sejak dari kecil, jauh dari orang tua,
jauh dari keluarga, jauh dari keramaian. Dia hanya di padang menggembalakan 2-3 ekor domba yang dipercayakan, saudara-saudara. Banyak kesukaran, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran yang dialami oleh pemazmur. Tapi apapun itu, saudara-saudara, tidak ada kata mengeluh, tidak ada kata-kata yang hanya memuji Tuhan, memuji. Itulah menjadi tekad dalam pemazmur ini sejak dari kecil. Dan bersyukur kita, saudara-saudara, kalau kita pengalaman hidup kita, mungkin semasa kecil kita tidak mengenal Tuhan, dan puji Tuhan kalau sejak kecil kita sudah memuji Tuhan. Tentu banyak yang harus kita perjuangkan, ya, berjuang untuk sekolah, berjuang untuk dalam segala, mulai dari sejak kecil. Ya, pemazmur ini sejak kecil dia sudah memuji Tuhan, menghadapi beruang penuh ketakutan, mencemaskan, tapi dia memuji Tuhan. Dia percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup melepaskan dia. Kuasa Tuhan mampu memberikan kemenangan kepadanya. Makanya dia selalu memuji Tuhan. Seharusnya sejak dari kecil, saudara-saudara, kita juga punya tekad. Banyak pergumulan, banyak kerinduan kita, banyak cita-cita kita, tapi untuk mencapainya itu banyak memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu kunci dari pemazmur ini, saudara-saudara. Jadi setelah dia memuji Tuhan, dengan tentu sering sudah kita pelajari dengan memainkan kecapi. Ya, dia memainkan kecapinya dengan memuji Tuhan, saudara-saudara. Itu sudah ada satu kekuatan yang begitu besar. Ketika dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, beruang yang seharusnya nggak sanggup dia lawan, saudara-saudara. Ya, tapi karena dia memuji Tuhan, karena Tuhan berkata kemarin di ayat itu, Tuhan berhadirat di tengah-tengah pujian umatnya, di tengah-tengah pujian kita, maka Tuhan akan menolong dia, melepaskan dia dari cengkeraman beruang, cengkeraman masalah-masalah yang begitu berat. Makanya kemarin sudah kita lihat, kalau kita memuji Tuhan, Tuhan berkata, walau aku bersemayam di tempat yang kudus, tapi aku bersemayam, aku bertahta ketika ada puji-pujian dari umatnya. Jadi pemazmur ini bukan kata-kata, dia alami sejak kecil, saudara-saudara. Sejak kecil, ada pun pergumulannya, utamakan datang kepada Tuhan, utamakan berseru kepada Tuhan, utamakan beribadah, utamakan berdoa. Itu kunci keberhasilan kita. Mulai dari kecil itu sudah kita diajar, saudara-saudara. Saya pun mulai dari masa muda, ketika dengar pengajaran ini, saudara-saudara, 78 tahun 78, 79, 80 dan seterusnya, di pelayanan saja dari keluarga. Tapi saya belajar, saudara-saudara sekalian, rahasia dari masa kecil kita ditolong Tuhan, dijamah Tuhan, kuncinya adalah memuji Tuhan, berseru, berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, saudara-saudara. Kemarin sudah kita baca ayat ini, Tuhan bertahta, saudara-saudara, di atas puji-pujian kita. Dan itu mulai dari kecil, ya. Mazmur yang sudah kita baca kemarin, ulangi dulu. Mazmur pasal yang ke-22, ya, yang sudah kita baca kemarin, saudara-saudara, ayat yang keempat. Jadi kita tekadkan itu, ya, tekadkan, saya harus mulai dari kecil, saya harus rajin memuji Tuhan, rajin berdoa, rajin berseru, rajin menyembah Tuhan. Mazmur 22 ayat 4 demikian, padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ya, Tuhan berhadirat, Tuhan bertata, Tuhan hadir kalau kita memuji Tuhan. Itu sangat kita yakini, saudara-saudara sekalian. Ya, pemazmur ini alami. Jadi kalau dia bilang memuji Tuhan seumur hidupku, artinya mulai dari masa kecil itu dia sudah perbuat. Kalau di masa kecil kita sudah memuji Tuhan, nanti setelah dewasa sampai di masa tua kita kuat menghadapi perjuangan besar. Karena mula-mulanya masa kecil dia baru menghadapi beruang, saudara-saudara. Ya, belum menghadapi manusia, lebih jahat lagi manusia dari beruang. Memang beruang itu binatang buas, saudara-saudara. Tapi nanti akan dilihat betapa hebatnya lagi manusia
Kalau beruang paling membinasakan domba-dombanya, saudara-saudara. Ya, itu yang mau diterakamnya. Tapi Tuhan belajar mengajari Daud ketika menghadapi beruang, mari berseru, berdoa, memuji Tuhan. Dan di ayat-ayat yang lain beruang itu dihabisinya, saudara-saudara. Ya, karena kuasa Tuhan. Itu di masa kecilnya. Ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kalau sudah di masa kecil kita terbiasa, saudara-saudara, nanti masalah yang paling berat akan kita hadapi. Nah, setelah dia menginjak mau dewasa, saudara-saudara, menghadapi lebih berat lagi, menghadapi Goliat yang ingin membinasakan, menghabisi orang Israel, saudara-saudara. Nah, tantangannya lebih berat. Tapi karena sudah pengalaman di masa kecil memuji Tuhan itu ada kekuatan yang besar. Memuji Tuhan itu ada kemenangan yang besar. Melawan beruang, melawan apapun dia ada kemenangan. Maka dia yakin. Ya, abang-abangnya ada beberapa lagi abang-abangnya ketakutan. Bahkan Saul ketakutan menghadapi Goliat. Karena nggak terbiasa. Ya, menghadapi pergumulan, masalah nggak terbiasa memuji Tuhan, selalu mengandalkan kekuatan, mengandalkan persenjataannya, ya, saudara-saudara sekalian. Lalu menghadapi di masa lebih lanjut lagi menghadapi Goliat, ya, makin berat lagi, saudara-saudara. Tapi karena sudah terbiasa dia memuji Tuhan, berdoa, berseru, menyembah Tuhan, berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ketika Goliat menantang orang Israel, saudara-saudara, tampillah Daud ini. Ya, tampil Daud, saudara-saudara. Sebenarnya bukan kekuatan umpannya, kekuatan Tuhan yang ada di dalam umpannya melalui pujian. Banyak orang punya umpan, mungkin lebih hebat, buatan orang lebih hebat, tapi nggak bisa menumbangkan Goliat, saudara-saudara. Tapi yang bisa menumbangkan Goliat adalah umpan yang ada di tangan Daud, disertai dengan pujian, disertai dengan penyembahan, disertai dengan pengharapan, keyakinan. Satu kali saja dia umpan Goliat itu hancur, saudara-saudara, tumbang. Ya, makanya kalau ditulis di ayat ini, aku memuji Tuhan seumur hidupku. Bukan hanya kata-kata, tapi pengalaman sejak dari kecil. Ya, ada kekuatan besar untuk saudara-saudara mengalahkan musuh. Ya, demikian juga lebih lanjut lagi. Setelah mentumbangkan Goliat, gak masalah. Makin kecil, makin besar. Saudara-saudara, Saul iri, benci, dendam kepadanya, saudara-saudara. Ya, Saul ingin membunuh dia. Ya, tapi rahasianya dia selalu memuji Tuhan. Apapun niat jahat Saul, apapun yang direncanakan oleh Saul, dengan puji-pujian itulah memuji Tuhan seumur hidupnya. Tuhan, di ayat-ayat kemarin sudah kita pelajari, Tuhan mau meluputkan dia, Tuhan mau melepaskan dia. Begitu kuat puji-pujian ini, saudara-saudara. Lebih dari kekuatan apapun di dunia ini, memuji Tuhan itu satu kekuatan yang besar. Ya, dan itu bukan hanya kepada Daud dan kepada bangsa Israel. Kalau mereka memuji Tuhan, waduh, kemenangan ada sangat luar biasa. Daud juga membawa puji-pujian begitu hebat, sudah kekuatan pujian itu. Karena dialami memuji Tuhan itu ada kemenangan mulai dari sejak kecil, ya, di pernikahannya, menikah dengan putrinya si Saul, saudara-saudara. Aduh, berat sekali, masalah begitu berat. Tapi rahasia Daud ini, saudara-saudara, memuji Tuhan itu adalah suatu kemenangan dalam hidupnya. Kita belajar, saudara-saudara. Ya, di kebaktian doa kemarin seringkali saya bilangi, kita kadang-kadang terlalu sedikitnya kata-kata kita memuji Tuhan. Lebih banyak kata-kata kita yang nggak ada artinya, kata sia-sia yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Gunakan, saudara-saudara, perkataan kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berseru, berdoa kepada Tuhan di masa kecil, masa mudanya, saudara, sampai di masa tuanya.
Ya, makanya kalau dibilang seumur hidup kan mulai kecil, dewasa sampai masa tuanya. Masa tuanya anaknya Absalom merebut kerajaan itu, saudara. So, dia harus pelarian. Ya, dia harus lari, saudara-saudara. Ya, itu pun rahasianya adalah memuji Tuhan. Banyak orang yang sudah diperbuat baik tapi dibalas dengan yang jahat. Perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Daud seringkali mendapat balasan-balasan yang jahat. Coba, Daud itu kan berbuat baik kepada Saul. Ketika Daud memainkan kecapinya, tenanglah Saul, saudara-saudara. Roh jahatnya pergi. Coba. Ya, tapi Saul membalas dengan kejahatan. Ya, Saul membalas terus mau dibunuh. Karena pikiran negatif kepada Saul ini. Oh, jangan-jangan nanti kerajaanku ini kepada Daud ini. Oh, sebentar lagi kepada Daud lah kerajaanku ini. Dia iri, dia benci, saudara-saudara. Tapi Daud mulai dari masa kecil sampai masa tuanya selalu memuji Tuhan. Bahkan kalau dia berbicara mengenai penggembalaan, seumur hidupku aku diam di rumah Tuhan. Karena dilihat ketika dia memuji Tuhan itu benar-benar hidupnya tergembala dengan benar, saudara-saudara. Mazmur 23 dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Ya, orang yang tergembala itu pasti banyak memuji Tuhan. Orang yang tergembala itu pasti rajin menyembah Tuhan, rajin bersyukur kepada Tuhan, sampai ada tekadnya dalam hidupnya. Seumur hidupku aku berada di bait Tuhan. Hampir sama dengan ayat ini kalau dia bilang aku memuji Tuhan seumur hidupku. Tapi di kalimat penggembalaan disebutkan begitu juga, saudara-saudara sekalian. Mazmur pasal 23. Ya, dia melihat ini, saudara-saudara sekalian. Saya baca begini, Mazmur 23. Ya, ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu kerinduan yang terdalam. Ya, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Ya, sampai nanti di masa tua kita, saudara-saudara. Ya, gak terlalu banyak lagi kita pikirkan dunia ini. Ya, yang ada di hati kita adalah memuji Tuhan. Sejak dari masa muda, ya masa kecil, masa muda, sampai masa tua, tekadnya adalah memuji Tuhan, saudara-saudara. Apakah waktu menang saja memuji Tuhan? Enggak. Walaupun dia dikejar-kejar oleh Saul, tetap memuji Tuhan. Bukan bersungut, saudara-saudara. Bukan membalas yang jahat dengan yang jahat, tidak. Kalau ada hati kita memuji Tuhan, itu hebatnya rahasia memuji Tuhan ini. Bisa kita terima perlakuan orang lain, perlakuan yang tidak baik, seperti Daud menerima perlakuan yang tidak baik dari Saul, menerima perlakuan baik dari Absalom, menerima perlakuan baik dari banyak lagi. Kalau kita baca Alkitab kita ini, saudara-saudara, seringkali Daud sudah membuat perkara yang baik tapi dibalas adalah perbuatan jahat. Dia nggak peduli itu, saudara-saudara. Dia selalu memuji Tuhan. Dia tahu bahwa hal yang buruk pun yang diperbuat orang kepadanya satu saat akan mendatangkan kebaikan. Kalau perjanjian baru berkata, saudara-saudara, semuanya akan mendatangkan kebaikan ketika kita memuji Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Belajar, saudara-saudara, seumur hidup kita memuji Tuhan. Ya, seumur hidup kita memuji Tuhan itu punya arti juga yang sangat dalam. Walau susah atau senang, selalu memuji Tuhan. Ya, Daud itu kemenangannya terhadap Goliat tentu senang dia. Kesusahannya tadi begitu gentar, baik susah atau senang. Kalau kita mau berbicara mengenai memuji Tuhan seumur hidup, waktu susah, ya kita berseru, kita memuji Tuhan. Tuhan bisa ubah air mata kita. Kalau di Mazmur berkata, Tuhan bisa ubah air mata menjadi tari-tarian. Ya, air mata jadi tarian. Kuncinya memuji Tuhan. Banyak air mata, saudara-saudara, bagi Daud ini. Tapi bukan air mata untuk
hati benci, air mata untuk kejahatan, tapi air mata untuk memuji Tuhan. Ya, baik waktu susah ataupun senang, selalu memuji Tuhan. Nah, ini juga bagi kita. Kita seringkali memuji Tuhan, aduh senang, puji Tuhan, berkatnya berlimpah. Tapi ketika kita kekurangan, ketika kita saatnya banyak kebutuhan, banyak kekurangan, seringkali kita bilang, mana layak aku memuji Tuhan? Aku penting, aku kurang, aku perlu ini. Kita kadang-kadang menuntut kepada Tuhan, bersungut kepada Tuhan. Seharusnya waktu susah pun kita memuji Tuhan, Engkau bisa ganti kesusahanku ini, akan menjadi berkelimpahan, berkecukupan. Waktu susah, ayo memuji Tuhan. Tadi kan kita lihat Daud waktu susah, keluarganya jauh, saudara-saudaranya jauh, dia hanya sendiri menggembalakan kambing domba. Itu waktu susah, menghadapi beruang. Itu kan kesusahan-kesusahan. Tapi dari kesusahan itu dia memuji Tuhan sampai Tuhan angkat dia. Ya, nggak ada bayangan Daud suatu saat dia berisi tanah karena kecapinya, nggak terbayang dalam hatinya. Tapi waktu susahlah dia sendiri menggembalakan kambing domba, dia memuji Tuhan, memuji Tuhan. Lalu Tuhan rencanakan kepadanya. Karena dia memuji Tuhan di waktu kesusahan, masuklah dia di istana. Saudara-saudara, sangat membahagiakan, diangkat menjadi raja. Itu pun dia tidak lupa diri. Ya, setelah dia berada di istana, dia menggembalakan bangsa Israel. Dari menggembalakan domba menjadi menggembalakan bangsa Israel. Tetap memuji Tuhan. Ya, di waktu susah atau senang, kita selalu memuji Tuhan. Waktu sakit, ya, dan sehat, gimana kita? Waktu sehat aja kita memuji Tuhan. Waduh, sehat, puji Tuhan, sehat aku. Waktu sakit, pernahkah ada pujian kita? Ya, kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Kalau 1 minggu ini aku sakit, masih puji Tuhan, beberapa minggu yang lalu, 50 minggu yang lalu saya nggak sakit. Kita bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Kalau kita lihat teman-teman kita, 3 hari ke rumah sakit pulang, masuk lagi 3 hari rumah sakit. Kalau kita sakit kan semua sakit, keluarga sakit, ekonomi sakit, semua sakit. Tapi itu pun harus kita tetapkan dalam hidup kita. Waktu sakit kita memuji Tuhan, gak mengeluh. Satu saat, sepertinya kebatian kita doa kemarin, satu saat diputar Tuhan nyanyian yang tidak bisa dipelajari orang. Nyanyian kita. Waktu sakit masih ada nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Waktu sehat kita lebih lagi, kita banyak memuji Tuhan. Waktu susah, tidak mengeluh, tidak bersungut, tidak menuntut, tidak menyalahkan Tuhan. Waktu susah, yang adalah pujian kepada Tuhan. Waktu sakit, ya, waktu sakit juga kita belajar memuji Tuhan. Engkau sanggup, Engkau mampu lepaskan aku sakit. Penyakit ini bukan membawa kepada maut, bukan membawa kebinasaan. Sakit penyakit ini untuk belajar aku percaya, belajar percaya. Coba kayak si Lazarus yang sakit, saudara-saudara. Ya, Tuhan masih bilang, udah dikasih tahu, ya, Tuhan Yesus, saudara kami yang Engkau kasihi sakit, menderita. Tuhan masih biarkan, ya, masih menunggu, saudara-saudara. Apa reaksi mereka? Apa nyalakan Tuhan? Tapi mereka enggak, saudara-saudara. Ya, sudah mati pun enggak disalahkan Tuhan, maka mereka tersungkur. Coba Maria tersungkur, saudara-saudara. Itulah rahasia memuji Tuhan. Ya, udah saudaranya sakit, sudah mati pun begitu ketemu dengan Tuhan Yesus, Maria tersungkur, menangis. Ini tangisan pujian kepada Tuhan, bukan tangisan mengeluh, aduh Tuhan gimana ini. Memang Marta bilang, sekiranya Engkau ada Tuhan, saudara kami nggak mati. Ya, Tuhan berkata, akulah kebangkitan. Dan coba kita baca, saudara-saudara, rahasia dari memuji Tuhan itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Ya, baik waktu susah, biasakan memuji Tuhan. Tuhan bisa ganti berkatnya sangat luar biasa. Dan itu sudah pengalaman kita. Ya, susah untuk cari makan, punya apa-apa pun enggak. Kita datang, kita berdoa, kita memuji Tuhan. Tuhan bisa adakan dari manapun, saudara-saudara. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang sangat luar biasa.
Saya baca Yohanes pasal 11. Ya, ayat 3 demikian. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Selanjutkan lagi ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sengaja 2 hari lagi. Apa bersungut? Apa tinggalkan Tuhan? Apa nanti kalau ketemu sama Tuhan marah-marah sama Tuhan? Kita kan seringkali gitu. Dikit aja nggak kita dikabulkan permintaan kita, udah banyak kita mengomel, kita banyak kata-kata. Ya, saudara-saudara, mereka tetap percaya, saudara-saudara. Ya, apa kata Tuhan di ayat yang selanjutnya? Kita lewati saja ayat 13. Ayat 13. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. 14. Karena itu Yesus berkata dengan mereka terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah. Saya kadang-kadang kalimat ini begitu hebat, saudara-saudara. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Ya, sudah saudaranya sakit, sengaja lagi tinggal 2 hari lagi, masih didengar kalimat syukurlah aku tidak datang pada waktu itu. Coba kalau kita manusia apa? Aduh, Tuhan Yesus ini kejam kali ini. Ya. Sudah pun kalimat begitu selalu ada pujian, tapi lanjutkan ini, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Ya, supaya kamu dapat belajar percaya. Tuhan ingin lihat murid-muridnya, termasuk Maria dan Marta, saudara-saudara. Ya, tapi ketika ketemu dengan Maria, ini kata Tuhan Yesus kepada mereka. Ayat 31. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Perhatikan 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada. Ulangi ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya. Kalimat ini memuji Tuhan, saudara-saudara. Dia nggak ngamuk-ngamuk, dia nggak marah-marah, saudara-saudara. Kita kadang-kadang sedikit aja udah Tuhan, masa Tuhan gitu, masa begini. Gak ada mujizat, saudara-saudara. Tapi mereka ini tersungkur. Ya, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masihlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, 34, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Coba, kan hebat loh, saudara-saudara. Ya, kalau kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, Tuhan bisa tergerak hatinya. Tuhan langsung iba hatinya, tergerak hatinya. Bukan hanya menyembuhkan, saudara-saudara. Itulah rahasia memuji Tuhan. Bukan hanya kesembuhan yang Tuhan ingin tunjukkan kepada mereka, tapi kuasa sampai membangkitkan orang yang sudah mati, orang yang sudah busuk dibangkitkan.
lewat kuasa pujian penyembahan. Ya, lalu menangislah Yesus. Ya, ayat selanjutnya saudara-saudara, ayat yang ke-38. Maka masih gurlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu ini, batu itu. Marta, saudara, orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. 41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Itu rahasia memuji Tuhan. Orang sudah mati, orang sudah busuk, masa kata-kata bersyukur lagi? Itulah rahasia pujian. Marta dan Maria ada rahasia pujian, Yesus juga ada rasa pujian. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Hebat kali rahasia pujian. Kalau Daud, rahasia pujiannya mulai dari kecil sampai di masa tua. Marta, Maria, Lazarus sudah terbiasa mengundang Tuhan Yesus di rumahnya dengan pujian, mendengar firman. Suatu saat Tuhan ingin melihat mereka. Firman yang engkau dengar itu selama ini, firman yang engkau dengar selama ini, apakah membangkitkan pujian kepada Tuhan ketika engkau dihadapkan kepada masalah? Kita kan seringkali begitu, dengar firman, terus dengar firman. Tapi ketika ada masalah, sedikit ada masalah, hilang pujian. Gak ada pujian, yang ada persungutan, menuntut, menyalahkan. Saudara-saudara. Tapi Marta, Maria tidak lakukan itu. Ya, semakin kita memuji Tuhan, baik sakit ataupun sembuh, baik senang atau susah, sakit atau sehat, saudara-saudara, selalu banyak memuji Tuhan. Tuhan akan mengadakan mujizat yang sangat luar biasa. Ya, bahkan saat kekurangan bisakah kita memuji Tuhan saat kekurangan? Saudara-saudara, kadang-kadang kan kita nggak bisa terima. Mana Tuhan katanya mau diberkati, ya, masa dibiarkan aku beras nggak punya, sesuatu nggak punya? Saudara-saudara, kita kan sudah pengalaman, saudara-saudara. Saat nggak punya apa-apa, saat nggak, kadang-kadang kita bilang dalam hatiku, nggak pun punya uang nggak apa-apa, karena saya nggak butuh uang. Yang butuh aku adalah Tuhan. Nggak bisa dibeli semua dengan uang. Kadang-kadang nggak punya uang kita. Saya kalau cerita tentang masa-masa lalu kami sangat hebat kali. Nggak punya uang, punya beras nggak punya uang untuk bisa beli beras, nggak bisa beli minyak, nggak bisa apa-apa. Tapi kami bisa hidup. Dari mana? Karena belajar memuji Tuhan, dan Tuhan bisa adakan yang sangat luar biasa. Saudara, rahasia memuji Tuhan itu sangat baik sekali. Ya, Elia kekurangan, Elisa kekurangan, banyak hamba-hamba Tuhan mengalami kekurangan. Apakah mereka menuntut Tuhan, menyalahkan Tuhan? Tidak. Ya, belajar percaya. Ya, dan ketika kita belajar percaya, saudara-saudara, Tuhan bisa adakan. Coba kita lihat dulu Elia, saudara-saudara, saat kekurangan dia belajar percaya. Jangan takut waktu itu masa kekurangan, saudara-saudara. Coba kita lihat ini. Coba kita juga
Jangan waktu keberkatan saja baru memuji Tuhan. Sedikit kekurangan langsung mengeluh, langsung salahkan Tuhan, saudara-saudara. Ya, ini hal yang perlu kita pelajari. Kita berada di hari-hari terakhir ini, saudara-saudara. Ya, kita lihat dulu Elia di Gunung Karmel, saudara-saudara. Ya, penderitaan juga. Kita baca ini 1 Raja-Raja 17, Elia saat mengalami masa-masa kekeringan. Ya, demikian pasal 17. 1 Raja-Raja 17. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, ini kepada Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan. Lanjut, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Kehebatan Nabi Elia, yakin memuji Tuhan, percaya, ya percaya kalau Tuhan bilang nanti kusuruh burung gagak ngasih engkau makan. Logikanya mana bisa burung gagak ngasih makan? Burung gagak sangat rakus, saudara-saudara. Gak mungkin. Tapi dia belajar memuji Tuhan, apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Saat kelaparan, belajar memuji Tuhan. Saat kekurangan, percaya dan yakin. Yang tidak bisa bagi manusia, bagi Tuhan bisa, saudara-saudara. Dan betullah saudara-saudara, dia dipelihara Tuhan. Ayat 6 tadi berkata, pada waktu pagi dan petang burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Ya, dia minum dari sungai itu. Setiap pagi petang ada roti, ada daging. Ya, hebat kali itu saudara-saudara. Kadang-kadang kalau kita hidup, ya, dari penyertaan Tuhan, rahasianya memuji Tuhan, nggak mengeluh. Ya, kalau mengeluh nggak kita lihat mujizat, saudara-saudara. Tapi rahasia memuji Tuhan itu sangat luar biasa. Ya, Tuhan kasih petang, pagi petang pak, ada roti, ada daging, ada roti, ada daging, air ada di situ. Memuji Tuhan, saudara-saudara. Tapi satu saat supaya Elia tidak berharap kepada burung gagak. Nah ini kadang-kadang kan kita selalu begitu. Supaya gak berharap kepada burung gagak, gak berharap kepada sungai Kerit. Sungai Kerit pun akan kering, saudara-saudara. Tuhan ganti lagi. Udah, tinggalkan sungai Kerit. Ya, pergi ke janda yang juga susah, saudara-saudara. Ya, dia percaya dan dia tetap memuji Tuhan. Ya. Dan dari segala kekurangan itu, di ayat selanjutnya saudara-saudara saya baca begini. Dia tinggalkan sungai Kerit, dia pergi ke janda di Sarpat. Rahasia memuji Tuhan itu begitu dahsyat, saudara-saudara. Demikian ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya, coba. Janda bukan janda kaya. Janda yang juga tinggal beberapa, ada yang bagi sebentar lagi kami akan mati katanya. Hanya beberapa minyak dan tepung, saudara-saudara. Ya. Tapi itu dia percaya. Dia percaya. Tetap memuji Tuhan, tidak mengeluh. Bangsa Israel, kesalahan bangsa Israel, bersungut mengeluh, bersungut mengeluh. Tapi Elia ini sampai hebatnya satu saat, saudara-saudara, dia terangkat. Coba. Dari pengalaman kesukaran,
Dari pengalaman kekurangan dia percaya Tuhan sanggup lakukan. Suatu saat dia terangkan. Ya, dia pergi ke seorang janda ini dikatakan oleh Tuhan. Ya, kita lanjutkan lagi 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarepta. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaknya di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Waktu itu air pun payah, saudara-saudara. Disuruh ngambil air sekendi, dia kasih. Ambil lagi seketul roti. Ya, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Minta lagi. 12. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, kami akan mati." Coba, saudara-saudara. Ya, rahasia memuji Tuhan itu begitu hebat. Janda ini juga percaya apa kata Tuhan. Di tengah-tengah kekurangan percaya memuji Tuhan, apa kata Tuhan dia praktekkan. Ayat mengatakan, saudara-saudara. Ya, ayat 14 demikian saya baca. "Sebab beginilah firman Tuhan Allah, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Betul terjadi, saudara-saudara. Ya, belajar kita memuji Tuhan seumur hidup kita. Waktu susah tetap memuji Tuhan. Waktu sakit juga tetap memuji Tuhan. Waktu sehat pun tetap memuji Tuhan. Saat kekurangan tetap memuji Tuhan. Saat berkecukupan pun kita tetap memuji Tuhan, saudara-saudara. Ya, karena itu merupakan kerinduan Tuhan dari hidup kita. Diizinkan Tuhan susah supaya dari kesusahan ada pujian. Dihadapkan Tuhan kita kesenangan, saat senang juga ada pujian. Saat kita sakit ada pujian, saat kita sehat, saat kekurangan sampai kekurangan ada pujian, saudara-saudara. Jangan hanya satu saja, senang puji Tuhan, berkat puji Tuhan, ya, berkelimpahan puji Tuhan, atau susah-susahnya enggak. Tuhan inginkan kita, saudara-saudara. Ya, itu makanya ayat mengatakan, ini kata Mazmur ini juga, memuji Tuhan dalam segala waktu, segala musim, saudara-saudara. Musim kekeringan, memuji Tuhan. Ya, Maria saat sakit tetap memuji Tuhan. Dia lihat kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Elia bersama janda Sarpat. Orang lain kehabisan, tapi Tuhan berkata nggak akan habis-habis. Mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Kenapa? Karena kuasa Tuhan yang begitu hebat, saudara-saudara. Hidup kita selalu ada musim, ada malam, ada siang, ada hujan, ada kemarau. Itu berganti-ganti kata Tuhan. Itu sudah Tuhan katakan itu. Selama masih ada bumi ini, selalu ada gantian, ada siang, ada malam, ada kemarau, ada hujan, ada waktu menuai, ada waktu menaun. Itu kata Tuhan. Tapi dalam semua itu, jangan pilih memuji Tuhan hanya waktu siang saja. Sudah tahu di surga kita, apa kata Tuhan? Kita menyembah Tuhan siang dan malam. Itu artinya dalam segala waktu, segala keadaan, kita memuji Tuhan. Kita dipersiapkan. Lah kalau di bumi ini aja, kita waktu senang baru memuji Tuhan, waktu sehat-sehat baru memuji Tuhan, waktu berkelimpahan baru memuji Tuhan. Kita gak adil, saudara-saudara. Siang malam memuji Tuhan. Pujilah Tuhan dalam segala waktu. Coba Mazmur 34.
34 Mazmur, saudara-saudara. Ya. Dan nanti dicatat Tuhan, saudara-saudara. Saudara kalau hanya senangnya saja, waduh, memuji Tuhan. Setelah susah, tidak, saudara-saudara. Memuji Tuhan dalam segala waktu. Ya, saya bacakan demikian, saudara-saudara sekalian. Ya, ayat 1, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Lalu berkata demikian di ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Dalam segala waktu. Saya ulangi, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Tahu segala waktu, segala musim. Nyanyian kita berkata, dalam segala musim kita memuji Tuhan. Apapun musim kehidupan ini, saat musim susah tetap memuji Tuhan, saat musim kemarau tetap memuji Tuhan, saat hujan tetap, apapun musim harus kita lewati, saudara-saudara. Gak bisa kita memilih hidup ini di dunia ini hanya memilih satu musim saja. Apapun musim kehidupan kita, saudara-saudara, tetap memuji Tuhan. Ya, karena satu saat dalam setiap musim kita ditunggu Tuhan, puji-pujian kita kepada Tuhan. Apapun musim kehidupan kita, diizinkan Tuhan, mungkin kita, saudara-saudara, ada kebutuhan-kebutuhan. Kita bilang, Tuhan mampukan aku melewati musim kekeringan ini. Ya, kayak Elia tadi, kekeringan itu harus kulewati dengan pujian, kulewati dengan banyak pujian. Mampu kita lewati. Ya, kita tidak tinggalkan Tuhan. Tuhan ganti lagi, Tuhan berikan kita musim kelimpahan. Banyak orang gugur musim kelimpahan, saudara-saudara. Waktu kekeringan dia dekat dengan Tuhan, dia percaya sama Tuhan. Tapi begitu kelimpahan, sudah mulai lupa Tuhan. Ya, banyak orang gak tahan saat kelimpahan, saudara-saudara. Saat kelimpahan banyak orang akan meninggalkan Tuhan. Gak peduli lagi kepada Tuhan. Gak ada pujian lagi kepada Tuhan. Kenapa? Karena bagi dia hanya berkat-berkat yang penting. Begitu terima berkat, tidak memuji Tuhan. Ini yang banyak nanti terhilang, saudara-saudara. Ya, makanya sampai Tuhan berkata orang miskin gak payah masuk surga. Tapi yang kaya yang sulit masuk surga. Begitu sudah mulai berkelimpahan, sudah mulai memperhalakan hartanya. Ya, sudah meninggalkan Tuhan, tidak peduli lagi Tuhan. Kemarin di ayat-ayat lain sudah menggali kolam yang bocor. Ya, kita kadang-kadang saudara-saudara, kalau susah-susah kayak Elia tadi masih dekat kepada Tuhan. Tapi ketika sudah mulai berkelimpahan, makanannya sudah lengkap, ya, sudah punya tanam-tanaman, pohon anggur, kemarin sudah kita baca itu, udah berlimpah dalam segalanya. Ya, lalu dia niat, udahlah tinggalkanlah Tuhan, aku sudah mampu. Aku mau menggali kolam bagi diriku sendiri. Ini banyak, saudara-saudara. Tinggalkan memuji Tuhan, hanya sibuk dengan dunia ini, segala-gala kesibukannya. Dunia ini, katakan dunia ini menipu kita, saudara-saudara. Sampai Tuhan berkata, siapa mencintai dunia, kasihnya sama Tuhan tidak ada. Gak setia kepada Tuhan. Ya, makanya kita belajar, saudara-saudara. Ya, musim kekeringan, ayo memuji Tuhan. Tapi musim berkelimpahan, ya, berkelimpahan. Coba di dunia barat sana, saudara, saya nggak pernah ke sana, tapi cerita begitu kawan-kawan cerita, makmur, daerah-daerah makmur, merasa nggak berdoa pun sudah punya uang. Ya, kalau daerah barat sana, katanya negara-negara barat sana yang miskin aja sudah dikasih semua, nggak ada yang miskin di situ, saudara-saudara. Ya, nggak berdoa pun mereka dikasih pemerintah makannya. Ya, nggak penting lagi bagi mereka, saudara-saudara. Tapi mari kita, ya, masa kekeringan ayo memuji Tuhan. Masa berkelimpahan justru makin bersukacitalah kita memuji Tuhan. Makin senang kita berdoa,
makin sungguh-sungguh kita beribadah. Kalau enggak suatu saat kita menggali kolam yang bocor, susah-susah dan pada akhirnya kita enggak dapat apa-apa, selesai. Bahkan yang kita punyai pun tidak bisa kita nikmati. Makanya kalau pemazmur berkata, memuji Tuhan seumur hidupku. Ya, waktu kau berkata, tetap memuji Tuhan. Apapun musim yang kita alami, selalu kita katakan, Tuhan mampukan aku memuji Tuhan. Ya, kadang-kadang begitu kalau sudah coba kayak kalau sudah musim sakit, kita kadang-kadang takut, aduh, mana Tuhan? Aku kan sudah begini, kita hitung-hitung kebaikan kita. Ya, tapi coba belajar, Tuhan, sakit penyakit yang tidak membinasakan aku, supaya aku belajar percaya. Kulihat mujizat-mujizat begitu sungguh sangat luar biasa. Seperti saya seminggu yang lalu, saudara-saudara, sampai saya nggak bisa melayani di mana kemarin itu, di Sebelutu. Ya, padahal jadwal saya di situ setahun sudah ditentukan jadwal saya di Sebelutu tanggal berapa kemarin, 15 atau kira-kira begitu, saudara-saudara. Udah bergumul, saya sudah sampai siapkan firman. Ya, rupanya mulai dari Senin, Rabu pun kita kebaktian, udah makin parah. Jumat lagi, Minggu juga, saudara-saudara, demam, sakit kepala. Tapi saya kan malas saya menyaksikan sakit. Kenapa? Kalau orang kan senang menyaksikan, saudara-saudara sakit aku, saudara-saudara. Saya bilang begini, kalau saya bersaksi tentang sakit, bangga kali penyakit itu ku sebut-sebut. Ya, senang, bangga kali dia. Buat aku sakit supaya aku saksikan sakitku. Padahal Tuhan katakan kita saksi Kristus. Setelah sembuh baru saya bersaksi. Makanya saya bersaksi. Aduh, kalau malam-malam sudah saya ikat rambut saya ini adalah namanya si Petrus Ibu Gembala. Ya, saya terbaring aja di situ. Kepala saya sakit, makan gak bisa. Ya, tadinya dibikin Ibu Gembala tepung kanji diaduk, itulah makan. Tapi tetap mual, gak ada tenaga. Masuk nasi sedikit langsung muntah, ke kamar mandi saya muntah. Istri bilang, mau bapakku blender nasi ini. Mau, saudara-saudara. Nasi itu aja sebenarnya gak bisa masuk yang lain pun, yang asin, yang manis gak bisa masuk. Ya, tapi saya tetap memuji Tuhan. Tuhan, Engkau begitu baik. Hari-hari dulu, berapa tahun yang lalu saya sehat. Kalau saya sakit hari ini, Engkau punya rencana, Engkau begitu baik. Dan terus itu dalam hidupku, saudara-saudara. Dan betul, ya, walaupun tidak melayani sana, saya bersaksi kepada mereka, saya bukan yang gak siap. Tapi kalau kita harus belajar apa kata Tuhan. Kalau Tuhan katakan, jangan. Hari Kamis sudah saya telepon pengurus. Pak pengurus, hari Senin gak mampu saya. Karena kaki saya bengkak, lambung saya juga begini. Mohon kalau saya pun paksakan nanti kan tidak menjadi berkat. Dan betul digantikan oleh teman saya melayani, semua diberkati oleh Tuhan. Ya, belajar saudara-saudara. Ya, saya seringkali juga itu nggak saya saksikan sakit penyakit itu karena bangga. Kami kadang-kadang di pelayanan juga begitu, hamba-hamba Tuhan. Ada lagi berdoa, saudara, hamba Tuhan saya sakit begini. Kalau 10 orang bersaksi tentang sakit, bangga kali penyakit itu, saudara-saudara. Ya. Tapi saya selalu bilang juga sama kawan-kawan, coba bersaksi kita tentang kesembuhan. Saya bersaksi ke sini, saya bilang kemarin saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh walaupun masih disempurnakan. Kita kan kadang-kadang begitu. Saksi kita, saudara-saudara begini, saksi Kristus lah, saudara. Ketika kita sudah sembuh, baru Tuhan berbuat kemenangan, saksi-saksi kemenangan kita. Saksi Kristus, saudara-saudara. Jadi mesti kita alami. Ada setiap musim kehidupan kita ini. Lagi musim sakit, tetap memuji Tuhan. Tidak mengeluh, jangan khawatir, jangan takut. Ya, saya pun selalu begitu. Kalau Tuhan saatnya Tuhan berangkat, aku sudah umur kita kan sudah ditentukan Tuhan tanggalnya, harinya. Coba bisa dibaca itu di ratapan. Udah ditentukan Tuhan. Nggak bisa, aduh setahun lagi lah. Kalau Tuhan sudah katakan berangkat. Bisa dicari di Ayub ya. Udah ditentukan Tuhan. Ya.
Gak bisa kita tambahin bulannya, apanya, sudah ditentukan Tuhan. Jadi kalau kita, aduh tunggulah Tuhan, mau begini, mau begitu, enggak. Di Ayub kemarin saya waktu di penghiburan di tempat kawan saudara-saudara, ya, Ayub 14. Mari kita baca ini. Jadi kalau saya takut, ikuti aja setiap musim hidup ini. Kuncinya adalah memuji Tuhan. Kapan kita dipanggil Tuhan? Kapan pun dipanggil Tuhan kita dengan pujian, saudara-saudara. Dipanggil Tuhan kita tidak mengeluh, tidak takut, kita dipanggil Tuhan saat kita sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tentukan sudah, Ayub 14. Demikian. Ya, ayat 5. Jikalau hari-harinya sudah pasti. Ini hari-hari dipanggil Tuhan. Jumlah bulannya sudah tentu padamu. Dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya. Jadi umur kita sudah ditentukan Tuhan. Saya aja begitu saja, ya. Itu sangat hebat, saudara-saudara. Dan terjemahan biasa lagi lebih lengkap lagi, ya. Bulannya, harinya, batas-batasnya sudah nggak bisa kita langkahi, ya. Bisa baca terjemahan sehari-hari. Siapa di situ punya terjemahan sehari-hari lebih lengkap lagi di situ. Ayub 14 ayat yang ke-5. Ada terjemahan sehari-hari Pak Wila? Enggak ada di situ. Itu lebih lengkap lagi, saudara-saudara. Jumlah umur manusia sudah kau tentukan. Iya, jumlah umur manusia sudah kau tentukan. Jadi kenapa kita harus nanti begini? Enggak usah. Kalau memang mau berangkat. Ya, sekali lagi. Jumlah umur manusia sudah kau tentukan. Ya. Jumlah bulannya sudah kau pastikan. Iya, jumlah bulannya sudah kau pastikan. Terus kau tetapkan pula batas-batas hidupnya. Tidak mungkin ia melangkahi. Iya, udah ditentukan Tuhan. Kita kan heran, saudara-saudara. Ya, mau kita janganlah. Ya, sudah ditentukan Tuhan. Ya. Ada kadang-kadang sudah, pingin aku meninggal. Enggak juga, saudara-saudara. Belum kata Tuhan. Ya jangan, sudah umur kita sudah ditentukan Tuhan. Cuma apapun itu kembali ingin. Sepanjang seumur hidupku, aku memuji Tuhan. Kalaulah seumpama kita dipanggil Tuhan, ya. Kadang-kadang kalau kita sakit, maunya tadinya terakhir. Enggak terlalu pusing kita, udah berangkat. Tempat kita sudah di sorga, ya. Tinggal tunggu waktunya, saudara-saudara. Kalau duluan sama kita datang panggilan itu, ayo pulang kita, ya. Toh nyanyian aku rindu Yerusalem baru. Oh Yerusalem, hatiku rindu ke sana. Jangan kata-kata, ya. Satu kota tanpa malam, hatiku rindu. Tapi ketika sakit dikit, takut mati. Nggak cocok itu nyanyian itu, saudara-saudara. Ya. Dan saya percaya kalau saya meninggal, puji Tuhan. Ya, tempat saya sudah sedia, berarti rumah yang Tuhan sediakan sudah sedia. Tapi waktu sakit itu harus kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Jangan ada mengeluh. Ya. Nah, sekali begitu, saudara-saudara. Kalau saya sakit, herannya aku sakit, mimpi kebaktian terus. Jadi kalau sakit kepalaku, kayak kebaktian di kampung sana, kebaktian ke sana. Nanti ibu kalau nggak makan, Pak makan. Oh iya makan, bangun saya. Oh, bukan kebaktian rupanya. Saya begitu kalau sakit, bisa saya tidur sehari. Ya, paling istri saya bangun, Pak makan, buburmu sudah. Oh, terbangun saya. Sini rupanya. Aku pikir kebaktian tadi di kampung sana. Kadang-kadang dalam hatiku kalau mati itu pun gitu rupanya. Mimpi kita kebaktian. Berangkat kita ke surga. Malaikat-malaikat menemani kita. Terangkat. Ya. Enaknya mati itu, saudara. Apalagi mati di Tuhan. Mati dalam Tuhan, kita memuji Tuhan. Enak sekali. Tapi kalau seumur hidup memuji Tuhan, tapi di masa tua kita nggak memuji Tuhan, memarah-marahi anaknya, menyumpahi anaknya. Kalau Abraham, Yakub, sebelum dia meninggal dirangkul anak-anaknya menjadi diberkati semua.
Ini banyak orang-orang tua payah meningkat. Kenapa takut? Banyak masalah-masalahnya gak diselesaikan. Ya, gak memuji Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, enak kali terangkatnya. Jadi Elia saat kekurangan dia memuji Tuhan, dia terangkat. Sudah terangkat dengan kereta berapi pula. Kereta berapi membawa dia ke surga. Ya, itulah sebabnya saudara-saudara, kita pastikan kayak pemazmur ini berkata, Mazmur, seumur hidupku aku memuji Tuhan. Mulai dari kecil, masa dewasa, sampai di masa tua, tidak ada kalimat apapun masalah, kekurangan, sakit, kecukupan. Hanya satu kata, tetap memuji Tuhan. Tetap memuji Tuhan. Dan itulah kekuatan, saudara. Dan satu saat pujian kita ini gak bisa dipelajari. Pujian kita ini akan diputar, saudara-saudara. Sehingga pujian kita ini akan pujian menyenangkan di hadapan Tuhan. Sehingga nanti hidup ini memuji Tuhan. Ya. Karena Tuhan lihat, saat susah memuji Tuhan, saat senang memuji Tuhan. Begitu diputar Tuhan nanti kehidupan kita, nampaklah nyanyian kita, nyanyian yang bagus. Tapi sebaliknya, hidup kita gak memuji Tuhan. Dari kecil bandel, sudah dewasa pun menikah bandel, sudah tua pun masih bandel pula. Coba, apalah nyanyian nanti diputar dalam hidupnya? Apalah diputar nanti hidupnya? Nyanyian yang mempermalukan, nyanyian yang menjijikkan. Sudah di masa tua pun selalu anak sana salah, anak salah, semua anak-anaknya salah. Pergi ke rumah satu, diomongi. Saya pergi ke rumah saya, oh si Anu gak baik. Pergi lagi rumah si kakaan, oh si adikmu jahat. Begitu terus. Kalau meninggal kira-kira apa nanti diputar dalam hidupnya? Dosa, kata-kata yang gak benar, kata-kata gak baik diputar dan gak layak masuk surga. Ya, dicampakkan ke neraka, saudara-saudara. Makanya mari, mulai dari sejak kecil, masa muda sampai masa tua, tetap memuji Tuhan. Ya. Sampai katanya nanti umur 80 tahun kalau manusia mampu hidup 60, kebanggaannya adalah kesukaran. Kenapa disebut kebanggaannya? Tetap memuji Tuhan walau sukar. Coba terakhir ini di Mazmur 90. Kenapa disebut kebanggaannya? Dia nggak mengeluh di situ, tapi dia memuji Tuhan di masa tua, walau sakit, walau berat, walau nggak mampu. Pemazmur ini hampir berulang-ulang kalau kita baca, ini kalimat yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Ya, 90 atau 90 berapa ini? Ya, 90 ayat 10. Iya. Baca ini, saya baca begini. Masa hidup kami 70 tahun. Ya, saya masih belum sanggup ini, masih 62. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Berarti kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya, kenapa disebut bangga? Dia memuji Tuhan. Itulah kebanggaan, pujian. Ya, kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kenapa disebut kebanggaannya? Kita bangga, Tuhan, terima kasih, sakit macam begini masih bisa aku. Keadaan begini masih tetap memuji Tuhan. Sampai itu dicatat di masa tua ini, kebanggaannya bukan lagi yang lain. Kebanggaannya adalah memuji Tuhan. Di masa tua. Apalah kebanggaan kita di masa tua? Kayak salah sekarang, apalah kebanggaan saya? Makan gak bisa lagi makan yang enak. Ya, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Ya sudah. Kebanggaan saya hanya satu. Memuji Tuhan, melayani Tuhan, sampai satu saat diangkat oleh Tuhan. Kebanggaannya, walau di tengah-tengah kesukaran, walau di tengah-tengah penderitaan, tetap memuji Tuhan. Seumur hidupku memuji Tuhan. Waktu senang, waktu susah, waktu sakit, waktu sehat, waktu kekurangan, waktu berkelimpahan, tetap memuji Tuhan. Itu sudah tekad kita, saudara-saudara. Jangan biarkan yang lain-lain.
Jangan pernah satu kali masalah langsung kita nggak muji Tuhan, tinggalkan Tuhan. Kita akan rugi. Tapi ketika kita di masa kesukaran dan penderitaan, makanya di Wahyu itu dibilang, siapa mereka ini yang menyanyikan pujian haleluya, yang memegang daun-daun palem di tangan mereka? Malaikat berkata, mereka ini keluar dari kesukaran besar, keluar dari kesusahan besar. Entah dia muda, entah dia tua, entah siapapun mengalami kesukaran. Kalau ini orang tua, dia orang tua yang keluar dari kesukaran besar, tapi tetap hidup dalam pujian penyembahan, bersorak-sorak bagi Tuhan, memegang daun palem, hidup dalam kedamaian. Ya, memuji Tuhan seumur hidup kita. Mulai hari-hari ini, musim kehidupan pasti kita lewati. Gak bisa kita pilih senang saja, gak bisa kita pilih aku maunya siang saja, malam gak suka, ya, maunya berlimpah saja, gak mau kekurangan. Semua kita alami. Nyanyian itu kemarin sudah saya bilangi, ada notnya tinggi, tiba-tiba rendah, tiba-tiba mendatar, tiba-tiba cepat, tiba-tiba lambat. Itulah indahnya nyanyian. Gak bisa hanya monoton, itu gak nyanyian. Setiap tangga nada namanya. Tangga nada itu, kalau di bawah Tuhan kita naik, ayo ikuti naik. Kalau Tuhan suruh bawa kita turun, ikuti turun. Suruh datar, ikuti datar. Suruh nanjak lagi, ikuti nanjak. Supaya indah nyanyian kehidupan kita. Malam hari ini saudara-saudara, gunakanlah apapun musim kehidupan kita, apapun yang kita alami hari-hari ini, selalu kita katakan hidup ini adalah untuk memuji Tuhan. Sejak dari masa muda, masa kecil, masa muda sampai masa tua, sudah kita tekadkan hidup kita. Hidup ini adalah untuk memuji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita persiapkan diri kita untuk memuji Tuhan. Pemain musik datang ke depan. Ya, kita bersyukur di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Ya. Nyanyian pesalu saja kita naikkan pujian ini. Siapa kami manusia ya Tuhan, hingga Engkau selalu memperhatikan. Tuhan selalu memperhatikan kita, apapun musim kehidupan kita. Kita lalui bersama dengan 71 dari nyanyian pesalu. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kita bangkit berdiri. Siapa kami manusia ya Tuhan, kami manusia ya Tuhan. Amin. Hingga Engkau selalu memperhatikan, hingga Engkau selalu memperhatikan. Dia siapakah manusia? Dia siapakah manusia yang hina? Hingga Engkau sedia melawatinya. Tuhanku ingin berterima kasih. Tuhanku ingin berterima kasih. Haleluya. Oleh sebab kasih dan perhatian dinyatakan dalam pribadi.
betapa besar kemurahan. Oh, betapa besar kemurahan. Dilimpahkan bagi kami. Mari ulurkan tanganku. Tuhan, ku ingin berterima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Belajar kami memuji Engkau seumur hidup kami. Dinyatakan dalam pribadiku, dinyatakan dalam pribadiku, lewat hati. Amat besar rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Amat besar. Tuhan. Bagi yang bersedia ciptakan oleh kuasa penyucian firman, untuklah menjadi sama dengan Dia. Ulurkan tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, ku ingin, Tuhan, terima kasih. Kau masih memberikan kami umur ya Tuhan, agar seumur hidup ini hanya memuji Engkau apapun musim kehidupan kami. Oleh kasih dan perhatian, dinyatakan dalam pribadiku, lewat hati. Turunkan tangan sekali lagi. Tuhan, ku ingin berterima kasih. Tuhan, hidup kami berada di tangan-Mu Tuhan. Tuntunkan kami melewati musim kehidupan ini dengan usia. Pribadiku
Kuasamu lebih besar dari kuasa yang ada di dunia ini. Kuasamu lebih besar mengatasi segalanya. Setiap musim kehidupan kami pasti mampu kami lewati Tuhan. Dalam pujian kami, dalam penyembahan kami, Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Kami ada di dunia ini untuk memuji Engkau. Dalam kesusahan kami memuji Engkau. Dalam sakit penyakit pun memuji Engkau. Dalam kekurangan pun Engkau yang kami puji. Engkau kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada maksud buruk dari Tuhan. Tidak ada rencana yang buruk dari Tuhan. Bahkan bagi kami mungkin buruk, bagi Tuhan tidak. Engkau bisa mengubah penderitaan menjadi kemuliaan. Engkau bisa mengubah kami yang sakit jadi sembuh. Bahkan bukan saja itu, kebangkitan Engkau berikan Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Biar sebagaimana firman-Mu malam hari ini, seumur hidup kami memuji Tuhan. Apapun musim kehidupan kami, bukan persungutan, tetapi puji-pujian kami kepada Engkau layak yang kami sembah. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami Tuhan dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah menyelamatkan kami, sudah menyembuhkan kami, sudah memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami. Kuasa Tuhan tidak berubah. Layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu. Layakkan yang membagi-bagikannya ya Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita naikkan dulu satu pujian lagi di hadapan Tuhan. Ya. Kita naikkan pujian kita. Hidup. Mana ini ayat kita? Setiap musim kehidupan. Iya, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Kita naikkan pujian ini, kita terima tubuh dan darah Kristus untuk memberikan kekuatan bagi kita. Pujian dan syukur. Bawa pada
kami berharga ya Tuhan. Hidup ini adalah penyembahan, hidup ini adalah untuk memuji Engkau. Apapun musim kami alami, kami belajar memuji Engkau Tuhan. Semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Di tangan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Engkau rela mati agar kami hidup. Engkau rela sengsara untuk mengangkat kesengsaraan kami. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Kami selamat oleh karena korban-Mu. Masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Obah, roti dan anggur yang ada di tangan kami menjadi tubuh dan darah-Mu Tuhan, berkuasa menyelamatkan, menguatkan, mengubah kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat darah Kristus. Jika saudara ada sakit penyakit, Yesus mengangkat penyakit kita, kelemahan kita. Belajar bersyukur, belajar memuji Tuhan, dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu, katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Engkau sudah menyembuhkan kami. Kami yang sakit hari ini Engkau pulihkan. Sehingga bila juga kurang sehat Engkau pulihkan. Bapak bila juga yang kurang sehat mampukan kami Tuhan. Kerinduan kami yang terdalam, kami sehat, kami boleh melayani Engkau. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kami tolak segala kuasa penyakit, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Hidup kami untuk Tuhan, hidup kami untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu. Engkau memberkati kami sekalian. Kami berikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan, kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Kita naikkan pujian ini, kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Teruslah berseru padanya. Haleluya. Kita bawa persembahan kita dengan sukacita. Teruslah berseru padanya.
yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Amin. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Heaven has said. Mari semua bangkit berdiri. Teruslah, teruslah berseru padanya. Amin. Ya anak domba mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya. Sampai sekarang, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Amin. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Heaven has said. Sampai sekarang, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Heaven has said. Heaven has said. Heaven has said. Heaven has said. Sungguh kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pertolongan-Mu selalu kami rasakan ya